Nah, Pak Mhm. Reza, saya pengen tahu bagaimana Pak Reza melihat pidatonya Presiden kita Pak Prabowo di sidang KTT kemarin. Gimana Pak? Saya pikir beliau dengan latar belakang militer ya, akar masalah dunia itu di Palestina, Bang. Ini konfliknya bisa ngerembet kemana-mana, bahkan di Indonesia Ya. pun bisa membuat mendidih emosi masyarakat kan. Dan ini pidatonya dahsyat ini, membuat para mantan penjajah itu ngeri-ngeri sedap itu. Kalau dibalas, nah mereka akan malu sendiri kan. Tapi yang jelas itu kalimat beliau yang terakhir itu menjadi catatan dunia itu. Peace, peace now. We need peace immediately. Semoga dengan demikian ya dunia nggak pikir-pikir lagi lah menjajah bangsa lain lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, kali ini program Armory Talks akan mengangkat bagaimana kemarin beberapa hari yang lalu kita sama-sama tahu Presiden kita Pak Prabowo berada di KTT PBB. Ya, Sobat Armory sama-sama kita ketahui bersama bahwasannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja berpidato di dalam KTT khusus PBB tentang Palestina atau yang biasa disebut dengan belakangan Deklarasi New York. Dan pada sidang umum PBB yang berlangsung pada 20 hingga 23 September 2025 kemarin, dalam kesempatan tersebut Prabowo lebih banyak berfokus soal isu kemerdekaan Palestina ketimbang tatanan dunia baru dan reformasi PBB. Ini menarik karena dulu pada kesempatan yang sama Presiden Soekarno dengan To Build the World Anew juga malah melakukan hal yang sebaliknya. Ya, Sobat Harmoni, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir dan bergabung. Beliau adalah Bapak Teguh Reza Shah, PhD, yang merupakan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran. Langsung aja kita sama beliau. Pak Reza, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, salam Indonesia Bang, merdeka Bang. Merdeka. Gimana, lagi sibuk apa nih Pak Reza belakangan? Ya biasalah mulai-mulai kuliah ini kan, jadi kita harus persiapan terus Bang. Kuliah baru Ah, 4 minggu pertama, jadi kita harus rajin iya, ini, seperti betul, biasalah. betul, betul, betul. Ya, Pak Reza, ini kita soal Pak Prabowo kemarin di Mhm, KTT PBB ya. Nah, Pak mhm. Reza, saya pengen tahu bagaimana Pak Reza melihat apa namanya kehadiran Pak Prabowo dan pidato yang berapi-api juga, rame di media juga disinggung pidatonya Presiden kita Pak Prabowo di sidang KTT kemarin. Gimana Pak? Terima kasih Bang. Pertama, ini kan amanah konstitusi Bang. Kita tidak banyak negara di dunia ini yang punya konstitusi untuk berturut bertanggung jawab atas perdamaian dunia kan. Jadi Pak Prabowo itu konteksnya adalah itu Bang. Kalau teori mengatakan foreign policy begins at home, itu dalam negeri harus beres. Baru kita berpikir keluar. Pak Prabowo ini berpikir Mm-mm. dalam negeri dan luar itu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi kalau dalam negeri aman, berarti luar negeri dikondisikan untuk kita turut berperan di situ. Dan kebetulan kan masih banyak isu-isu global ini. Jadi beliau terpanggil karena konstitusi dan juga beliau melihat bahwa di forum PBB itulah bertemunya para pemimpin besar dunia dan pidato itu akan jadi kenangan abadi, Bang. Ya. Jadi jarang ini ada apa ya? Ada filing dari pidato yang menjadi rujukan dunia. Ini karena itulah Pak Prabowo datang ke situ, Bang. Dengan Mm-mm. cara kerjasama multilateralisme, ya beliau berharap bisa menggaungkan semangat untuk perdamaian di Palestina. Kira-kira gitulah, Ya. Bang. Nah, ini ada momen yang langka gitu ya Pak ya di pidato Pak Prabowo kemarin. Pak Hmm. Prabowo lebih memilih fokus pada isu Palestina. Kira-kira gimana menurut Pak Reza? Ya, kalau pidato beliau kan judulnya makro kan, Indonesia's Call for Hope. Tapi memang isu Palestina sangat beliau utamakan ya. Hmm. Ini dengan sebuah kata yang sangat menggigit. Peace, peace now. We need peace immediately. Waduh. Jadi pada saat mikrofonnya sedang putus, entah diputusin,
Tapi yang jelas itu kalimat beliau yang terakhir itu menjadi catatan dunia itu. Peace, peace now. We need peace immediately. Itu sudah mengerti oleh semua pihak di dunia dan berdasarkan ya kira-kira itu pengalaman di hari pertama ya di hari keduanya beliau pidato full power itu di Majelis Umum PBB, Bang. Urutan ketiga lagi. Iya. Nah, kira-kira memilih fokus pada isu Palestina, apakah mungkin karena belajar dari politik domestik atau ingin lebih persuasif kepada Amerika dan Israel yang mana dua pihak kunci dalam konflik berkepanjangan di Israel Palestina, Pak? Gimana, Pak? Ya, saya pikir beliau dengan latar belakang militer ya, kemudian sekarang sangat aktif di dunia diplomasi itu beliau sadar memang akar masalah dunia itu di Palestina, Bang. Ini konfliknya bisa ngerembet kemana-mana. Bahkan di Indonesia Ya. pun bisa membuat mendidih emosi masyarakat kan. Karena tiap hari kita lihat orang meninggal, orang dibom, wanita, anak-anak, wassalam, kan begitu. Kemudian rumah Hmm. sakit dihancurkan. Jadi ini membuat beliau berpikir, selama ini statement-statement aja nggak cukup, selama ini KTT di OKI tidak selesai, KTT di Liga Arab juga tidak selesai, bahkan Indonesia pun mendapat mandat dari KTT Emergency, OKI, dan Liga Arab 2 tahun lalu, tuh bulan November, untuk bersungguh-sungguh memikirkan ini dan melakukan banyak kerjasama dengan Sekjen OKI, Sekjen Liga Arab, kemudian dengan Sekjen PBB. Tapi kan hanya kita sendiri yang sangat aktif kan, ide-idenya kan. Negara-negara lain tampaknya nunggu dan Ya, negara-negara itu ya tampaknya memerlukan seorang juru bicara, seorang penyambung lidah yang bisa dimengerti oleh dunia. Dan pas sekali Pak Prabowo kan, kita lihat ya, beliau reputasi tinggi di G7, reputasi tinggi di G20, reputasi tinggi di OKI, di GNB, di Liga Arab, di ASEAN. Ini tampaknya beliau terpanggil untuk bergerak sendirilah. Daripada urusan kagak-kagak beres, saya datengin jalan tuh PBB, kira-kira begitu. Dan ternyata pidato beliau itu disiapkan dengan sangat bagus ya. Dan beliau sangat menjiwai kan. Kemudian akhirnya para hadirin terdiri dari para perdana menteri, raja, presiden, menteri luar negeri pada berdiri kan. Nah, kita kan nggak bisa paksa mereka untuk duduk atau berdiri kan. Itu hati nurani mereka berdiri menyatakan setuju dengan isi pidato tersebut karena memang sesuai dengan hati nurani mereka dan mereka serba sungkan kan, nggak berani ya, mengkritik mantan penjajah mereka. Dan ini pidatonya dahsyat ini, membuat para mantan penjajah itu ngeri-ngeri sedap itu. Kalau dibalas, nah mereka akan malu sendiri kan, karena bukti-bukti ya, semakin keluar. Jadi mungkin ini pertama kali dalam sejarah PBB ada keluar kata kunci itu yang terlarang bagi pribumi dan anjing itu untuk masuk. Itu memang betul kan? Beliau melihat itu dari pengalaman pribadi. Pengalaman ya, pribadi dibuktikan ke dalam narasi. Nah, sekarang dunia kebakaran jenggot. Ya itulah. Semoga dengan demikian ya dunia nggak pikir-pikir lagi lah menjajah bangsa lain lah. Dan juga kita ya, di ya, ya. saudara-saudari di Asia, Afrika, Latin Amerika juga sadar jangan sampai diperlakukan sedemikian hinanya oleh pihak penjajah di kampung halaman kita sendiri. Wah itu sadis itu. Ya, 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 ya. Nah, ada momen beberapa waktu yang lalu ketika kebetulan memang nggak ada Amerika di tempat itu, Pak. Katakanlah saat parade militer Cina gitu ya, beberapa waktu sebelum KTT PBB kemarin, Pak. Eh, Pak Prabowo justru sangat vokal dan eksplisit soal isu tatanan dunia baru yang lebih adil. Bahkan Indonesia juga bergabung dengan BRICS dan lain-lain. Akankah upaya ini lebih efektif Bang, barusan ketimbang putus Bang, mohon maaf Bang. Oh ya ya Pada ya. saat Abang bicara Jadi ada momen itu putus Bang. ah eh, ada momen di beberapa waktu yang lalu ketika Amerika tidak ada di tempat. Misalnya kita sebut saja ketika parade militer Cina kemarin, Pak, Ya. yang beberapa waktu sebelum KTT PBB gitu ya. Pak Prabowo justru sangat vokal dan eksplisit soal isu tatanan dunia baru yang lebih adil. Bahkan Indonesia juga bergabung dengan BRICS dan lain-lain gitu ya. Akankah upaya ini lebih efektif ketimbang menekan pihak Amerika Serikat dan sekutu dalam dalam pidato-pidato yang heroik di depan mukanya? Atau sebaiknya dua-duanya yaitu manuver lobi-lobi multilateralisme
dan juga tekanan pidato-pidato heroik. Kita sadar, Bang, kalau pidato heroik itu kita baca, kita kemukakan dengan sangat tegas, sangat galak, dan kita kritik negara lain, Bang. Itu kan ibarat menunjuk dengan telunjuk dan 3 jemari masuk ke dalam diri kita sendiri kan. Dan saya pikir tradisi Indonesia kita bermain cantik, Bang. Kita nggak mengkritisi pihak manapun, tapi mencoba menggugah mereka dan pada saat yang sama menggunakan forum-forum multilateral yang lain. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi BRICS kita ikut, kemudian G20 kita ikut, ada undangan ke G7 kita datang, kemudian ada krisis-krisis di dunia kita samperin. Jadi dengan cara begitu tersampaikanlah ide-ide itu, Bang. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu ngeluruk tanpa bolo menang orang asorae, Bang. Nah, setelah Soekarno, baru kali ini kita memiliki presiden yang sangat concern dan luas dalam memainkan diplomasi internasional, Pak. Utamanya dalam konteks polugri bebas dan aktif, politik luar negeri bebas dan aktif gitu ya. Namun baru kali ini dalam waktu kurang dari setahun, sang presiden sudah didemo besar-besaran nih. Setidaknya 3 kali gitu ya, menurut hitungan hemat kami gitu, Pak. Menurut Bapak, apakah itu adil? Terus apakah gerakan ini murni organik atau rekayasa sosial dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo? Waduh, saya nggak punya data A1 soal ini, Bang. Tapi kalau kita Ah, perhatikan secara teori ya, foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu datang dari rumah sendiri. Tapi keadaan di rumah sendiri itu bisa sangat terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar juga kan. Nah, ini kerjaan orang-orang Polkam lah untuk ngecek siapa yang bermain dari luar iya. itu. Tapi yang intinya adalah Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang bersatu itu kan termasuk adalah hal yang tidak disenangi oleh berbagai pihak, Bang. Kita semakin Mm-mm. kuat, pihak luar kagak senang. Kita semakin makmur, luar juga berpikir jatah mereka selama ini lewat komisi, lewat ekspor impor, lewat transit duit berkurang kan. Nah, jadi itu saya nggak berani nuduh siapa ya, Bang ya. Tapi saya pikir ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh kita untuk mencapai tujuan nasional kan, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya pikir gangguan-gangguan demo itu saya nggak tahu ya, apakah itu alamiah atau ada campur tangan pihak luar, saya nggak tahu, Bang. Tapi yang jelas dampaknya kan luar Iya. biasa, Bang. Dengan beliau ke luar negeri itu meyakinkan pihak-pihak di luar bahwa Indonesia itu tidak seruwet yang mereka lihat di cermin gitu. Mereka lihat sekarang Pak Prabowo datang ke sana dan terbuka untuk dialog. Kan wawancaranya nggak kehitung, Bang. Jadi dengan demikian saya harap keberadaan beliau di luar negeri itu bisa menetralisir hal-hal yang orang lain kritik atas diri kita. Jadi saya harap memang teorinya begitu. Keadaan pemimpin yang berada di luar itu punya potensi menunjukkan kepada dunia bahwa dalam negeri kami itu aman-aman saja. Walaupun namanya aman kan selalu di-upgrade oleh pemerintah sendiri kan. Iya, 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 iya. Nah, kalau gitu kira-kira menurut Pak Reza, Presiden Prabowo hari ini sebaiknya eh, lebih berfokus menangani isu-isu domestik atau sebaliknya dia lebih baik menangani isu-isu internasional. Gimana, Pak? Kalau menurut perintah konstitusi itu berbarengan, Bang. Tapi kan Oke. tujuan nasional kita kan pembangunan, perlindungan, kesejahteraan kan. Jadi sekarang reputasi beliau sudah naik, Bang, di dunia sebagai tokoh pemersatu dunia, tokoh penyeimbang, kemudian juga penyambung lidah Asia, Afrika, Latin Amerika kan. Itu sementara sudah dicapai, ya sementara rehat dulu dah di luar. Jadi harus Hmm. selektif mencari forum tertinggi sudah diperoleh itu minggu lalu itu, kemarin itu. Dan sekarang fokus ke dalam negeri kan. Dan fokus ke dalam negeri kan tentunya kan sudah terjadi banyak ya reshuffling kan. Namanya reshuffle itu normal dalam suatu negara di mana ibaratnya pemain bola lah Bang, kadang-kadang babak satu ganti, ya enggak 15 menit pertama ganti. Itu hal yang lazim dan untuk itu saya sangat berharap
saya sangat berharap ya sekarang Pak Prabowo fokusnya dalam negeri dulu Bang. Karena luar negeri sudah rada-rada aman ini. Sudah biarlah dunia Iya, renya iya. dulu, biarlah beliau membangun apa namanya istilah itu job description dan job specification dari sesama negara di Asia, Afrika, Latin Amerika. Kemudian monitorlah terus perkembangan yang terjadi di Timur Tengah dan sekarang fokus dalam negeri. Hmm, Karena kalau fokus di pecah dua itu berat sekali, Bang. Sekarang energi beliau digunakan untuk ya mempercepat target-target nawacita kan. Kemarin dalam ya. pidato di New York beliau kan mengatakan sudah mencapai swasembada pangan kan. Itu kan konteksnya dari SDG itu food security ya. Kemudian beliau juga bicara tentang energy security dan water security. Ya, sekarang ada items-items lain yang harus beliau buktikan karena kalau dunianya sangat kritis mereka akan berpikir, SDG itu ada 17 item, Bang. Kemudian kenapa sampean hanya berbicara soal food security, energy security dan masalah air. Yang lainnya mana gitu. Wah, ini harus sebelum pihak lain mengkritik ya kita kita benahilah urusan pendidikan, urusan kesehatan, Iya, terus iya, iya. urusan penggunaan energi terbarukan. Ada 17 items, Bang. Jadi Hmm, itu harus dibenahi dan pada saat yang sama ya stabilitas itu sangat penting, Bang. Mencari elit itu tidak mudah. Mencari elit itu hendaknya benar-benar berkualitas, intelijen, kemudian juga tidak bermasalah secara hukum. Nah, jadi saya pikir beliau sedang mengupayakan ada dream team Indonesia nih untuk pemerintahan sepanjang 5 tahun pertama ini, Bang. hmm. Nah, Pak, ini kan kita sama-sama tahu ya, Indonesia punya hubungan kedekatan dengan negara-negara besar seperti Cina dan Rusia gitu ya, eh, hari ini gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira apakah Pak Prabowo juga nggak kalah hebatnya dalam mendekati negara-negara Muslim, misalnya terkait kerjasama internasional, reformasi PBB, balance of power, NATO dunia Muslim dan sebagainya gitu. Gimana menurut Bapak? Beliau punya kedekatan khusus ya dengan Cina dan juga Rusia. Hmm, Kita punya payung namanya Comprehensive Strategic Partnership. ya, Jadi dengan payung itu banyak kerjasama bilateral yang menjanjikan sebenarnya. Tapi kan menuntut kesiapan yang luar biasa dari manusia Indonesia, kesiapan yang luar biasa dari perangkat-perangkat hukum Indonesia, kemudian kesiapan mental masyarakat Indonesia dan juga pemerintah daerah di Indonesia kan. Jadi ini harus kita lakoni, Bang. Pertama dengan Rusia hmm, dan China, karena mereka itu nggak nekan kita, Bang. Mereka itu kalau kerjasama itu ya, berdasarkan aturan main yang disepakati bersama. Dan untuk itu ya kita harus tegas di dalam negeri, peraturan kita pegang. Kalaupun ada pelanggaran dari pihak sana ya kita kita tindak sesuai dengan aturan hukum internasional. Nah, dan eh, kalau ada hal-hal yang negatif dari pihak kita juga kita harus jujur dong. Wah, ekonomi biaya tinggi ya, itu mesti jalan kan. Kemudian aktor-aktor daerah itu seringkali belum mengerti sepenuhnya akan apa ya, akan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi yang sedang ditangani oleh bersama dengan pihak lain kan. Nah, untuk itu kan hmm, negara harus melakukan komunikasi publik yang bagus dengan masyarakatnya sendiri agar masyarakat itu melihat bahwa sekarang sedang terjadi pembangunan dan saya harus ikut. Nah, juga pemerintah harus sama ini memberdayakan masyarakat setempat. Jadi kita juga harus pikirkan kesenjangan antar masyarakat kan. Sejak adanya krismon, sejak adanya COVID itu kan terus terang kesejahteraan kita rata-rata menurun kan. Otomatis terjadi pergerakan manusia yang luar biasa dari provinsi satu ke provinsi lain. Dan biasanya mereka ya berpikir ada gula, ada semut kan. Ya pada proyek hmm, pembangunan ya orang-orang pada datang dan seringkali dalam proyek tersebut melibatkan orang-orang dari dalam dan luar. Sekarang tidak ada ya, salahnya kita belajar dari Kang Dedi ini di Jawa Barat ini bahwa hmm, mereka mengutamakan penduduk setempatnya dulu, kemudian juga saat yang sama juga diundang masyarakat dari luar, dan untuk itu yang namanya prosedur-prosedur pekerjaan itu dipercepat, Bang, dimudahkan sehingga orang-orang tidak terkendala oleh deadline, tidak terkendala oleh persyaratan yang macam-macam. Jadi ada baiknya juga kalau sudah berbicara soal pembangunan nasional itu sumbangan pemikiran dari Jawa Barat itu dijadikan salah satu acuan begitu. Sehingga hmm, namanya pembangunan kan jangan sampai nanti
masyarakat merasa terpinggirkan, Bang. Apalagi kalau dia lahir Iya, di situ, besar di situ, sekolah di situ, lihat kok kami nggak dapat pekerjaan gitu kan. Jadi pengutamaan pada masyarakat di lokasi kegiatan proyek harus, kemudian penegakan hukum harus, kemudian juga komunikasi publik harus kepada masyarakat di lokasi kegiatan bahwa mereka adalah pelaku pembangunan dan kelak akan menikmati juga dari pembangunan tersebut. Nah, ini yang mm-mm. hendaknya kita komunikasikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan budaya setempat, Bang. Karena Iya, komunikasi dengan gaya Jakarta itu beda dan komunikasi gaya Aceh kan. Kemudian juga beda dan komunikasi gaya Indonesia bagian timur yang lain. Itu harus betul, betul. melibatkan berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, media massa, dan hal-hal yang menyangkut Mm-mm. pembangunan itu dikomunikasikan juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Jadi dengan demikian masyarakat itu tenang pikirannya begitu bahwa yang terjadi itu bukanlah pengerukan hasil bumi, bukanlah pengerukan tambang kami, warisan nenek moyang kami, tapi kita sama-sama melakukannya. Dan untuk itu kan rule of the game-nya harus jelas, Bang. Iya, Masyarakat harus tahu apa yang terjadi, Bang. Terus tadi Abang nanya juga kan perihal eh, kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah kan. Ya negara-negara Timur Tengah itu kan mayoritas Islam. Kita pun iya, mayoritas betul. Islam. Tapi kita jangan otomatis berpikir bahwa karena faktor kita mengedepankan faktor-faktor Islam, maka otomatis akan datang gelontoran investasi dari luar negeri kan. Ya kita kan harus akui kan, walaupun Arab-Arab Timur Tengah itu sehari-harinya sama dengan kita lah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Mm, Kemudian secara batiniah umatan wasatun, umatan wahidah kan. Tapi kan kalau iya, sudah bicara bisnis, itu udah hukum mengatakan business is business, Bang. Jadi kalau udah bisnis itu betul, aturan main bisnis. Apa itu? Ya transparansi, ya enggak? Kemudian betul. accountability, kemudian apalagi fairness, kemudian apalagi good governance, apalagi good Iya, corporate governance, apalagi rule of law, apalagi manajemen by objektif, kemudian sustainable development, kemudian juga intelektualitas para pelaku bisnis, kemudian aturan-aturan hukum yang bisa dimengerti oleh mereka karena mereka beroperasi di Indonesia, maka aturan perundang-undangan diterjemahkanlah pula ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian juga rule of the game-nya jelas, timeline-nya jelas, dan pejabatnya jangan ganti-ganti, kementeriannya jangan sering-sering ganti nama, kira-kira begitulah Bang. Dan kalau kita bisa bergerak seperti target-target mereka investasi di Eropa, di Amerika, di Australia, ya kita terus terang harus tertantang juga dong. Jangan hanya mengedepankan solidaritas Islam, tapi juga iya, solidaritas bisnis. Karena duit itu selalu mencari lahan yang akan menguntungkan. Ya kira-kira gitulah iya, Bang. iya, iya. Ya, Pak, nggak terasa ini udah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol kita. Memang ini seru ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan pamungkas juga. Menurut Pak Reza, kira-kira bagaimana masa depan politik luar negeri Indonesia di tangan Presiden Prabowo, apalagi setelah melihat pidato beliau yang berapi-api di KTT PBB kemarin, Pak? Pertama, itu teori mengatakan foreign policy begins at home. Dalam negeri itu harus beres, Bang. Karena jangan sampai yang kita sampaikan di luar negeri itu jadi bulanan pihak lain juga kan. Nah, Ya, jadi yang namanya stabilitas itu harus berjalan baik, tata kelola berjalan baik, kemudian pemerintah dan DPR itu satu suara, kira-kira begitu. Dan pelanggaran-pelanggaran hukum ditindak dengan cepat. Itu dalam negeri, Bang. Dan luar negeri kita sudah belajar dari kenyataan bahwa biang kerok ini semua adalah Dewan Keamanan PBB yang tidak demokratis, Bang. Seringkali ide-ide terbaik dari dunia itu mentok oleh mereka karena negara tersebut merasa bahwa ini akan mempermalukan Israel, misalnya akan membuat Israel itu susah hidup, dan Israel pun berpikir selama dia ada Amerika di situ dia aman, oke lah. Dan kan akar masalahnya sekarang Dewan Keamanan PBB, Bang. Dewan Keamanan PBB, Bang, yang tidak demokratis, Bang. mm-mm, Itu isinya ada 5 negara kan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia. Itu kan budayanya Greco, Judeo-Roman. Kemudian satu lagi mm-mm, China dengan akar budayanya Mandarin, akar budaya, akar peradaban kan.
Jadi mana akar budaya yang lain gitu? Akar budaya Islam tidak terwakili, akar budaya Hindu tidak terwakili. Hindu itu kan jumlahnya di India 1,4, paling enggak itu Ya, 1,2 itu masyarakat Hindu. Belum lagi masyarakat Hindu yang di luar negeri kan. Itu kan punya peradaban yang harus dihargai dong. Kemudian Islam. Nah, Islam kan kalau di jumlah-jumlah penduduknya itu 2 koma lah, 2, sekian miliar Bang, gede Bang, kan tidak iya. terwakili. Nah, jadi tibalah saatnya Presiden Prabowo beserta negara dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia mengupayakan reformasi PBB tersebut. Jadi reformasi itu menambah anggota. Kita sudah punya kan anggota tidak tetap jumlahnya 10 kan, yang itu berputar Mm-mm. tiap 2 tahun kan. Ya tentunya kan ada pengalaman dari situ kan. Ya sekarang carilah anggota tidak tetap yang permanen sekarang. Carilah 10 lagi. Ya 10 lagi dan indikator perwakilan benua Asia siapa? Belum Asia yang gede cuman Cina satu. Kemudian peradaban dunia, Islam harusnya ada. Kemudian Hindu harusnya ada kan. Kemudian apalagi ya perwakilan jumlah penduduk. Misalnya kalau kita lihat 4 besar dunia, 1 India belum terwakili, 2 China sudah terwakili, ketiga Amerika sudah terwakili, keempat Indonesia belum terwakili. Nah, jadi gitu kan. Kriteria apa lagi? Luas wilayah, Bang. Luas wilayah Mm-mm. darat dan laut. Karena luas wilayah itu kan memberikan juga kontribusi pada ekosistem dunia kan. Jadi Iya, perlu reformasi PBB dengan kriteria pertama peradaban, kedua jumlah penduduk, ya toh, ketiga luas wilayah, dan yang keempat itu adalah pembangunan nasional, Bang. Misalnya pembangunan nasional itu dengan tidak menjadi beban dunia dan pembangunan nasional itu berdampak kepada keamanan dunia dan pertumbuhan dunia. Kita carilah negara-negara yang bergerak di level itu, Bang. Nah, kemudian setelah itu iya, terpilih, ya tentunya kan si negara yang 5 itu kan merasa kesel juga. Ya 10 ini nanti iya. apakah berarti 10 hak veto? Ya oke lah, kita bikin aturan baru nanti direkayasa engineering nih Pak Prabowo. Jadi mungkin selama 5 tahun pertama, hak veto dari 10 negara ini setengah dari anggota yang sudah ada yang 5 itu. Jadi maksimal terdapat hak veto itu 10 kan. Terus pada saat yang sama janganlah lagi ada permainan veto, karena sebentar-bentar veto, tapi kalau veto Amerika itu bisa ditandingi oleh 8 veto atau 7 veto, maka 7 veto itulah yang berlaku. Karena 7 veto ini sudah Mm-mm. melambangkan ada Rusia di situ, ada Cina di situ kan. Betul. Kemudian ada negara-negara yang secara demokratis barangkali kita jumlah-jumlahin 95% dari penduduk dunia, Bang. Ya, Iya, itu. Tapi kan caranya harus elegan. Jangan sampai Amerika iya. Serikat merasa, waduh ini sudah bergeser lah Pax Americana diganti oleh Pax Sinica. Nah, tentunya idenya Mm-mm. jangan sampai datang dari Cina atau Rusia, enggak. Mereka sudah nyaman di situ dan kita berpikir untuk ke depan ya peradaban dunia itu harus fleksibel dong. PBB udah 80 tahun udah aki-aki, Bang. Kalau aki-aki itu lesu, lelah, letih, lemah, Iya, iya, loyo, iya. lunglai, letoy, dan lemot. Nah, itulah Nah, sebelum PBB ini keropos dari dalam, ya marilah diperkuat oleh Indonesia. oke. Pak Reza, terima kasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi dengan kami di program Armory Talks. Mudah-mudahan nggak kapok ya Pak. Kapan ada waktu Siap, kita Bang. ngobrol-ngobrol Mantap, lagi Bang. tentang politik luar negeri. Sehat Siap, terus Pak Bang. Reza, semangat Terima kasih, terus. Bang. Terima Sampai kasih, ketemu Bang. di lain waktu. Terima Terima kasih kasih, Pak Bang. Reza. Semangat Assalamualaikum. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Indonesia, wabarakatuh. Bang. Salam Indonesia. Ya Sobat Armori, itu tadi obrolan kami bersama Tengku Reza Syah, PhD, akademis sekaligus pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Saksikan terus program Armori Talks dan program-program lainnya tentu saja di Armori Reborn Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.